Geng, kita terancam gak bakal bisa ke Amerika. Ya, gak dalam waktu dekat maksudnya. Mungkin ini adalah sebuah berita yang menurut gue ya, untuk kalian-kalian yang pengen menuntut ilmu atau mungkin sekedar pengen jalan-jalan, ini adalah berita buruk ya, terutama buat yang mau ke Amerika. Ini gue nggak lagi nakut-nakutin kalian atau melebih-lebihkan, karena saat ini memang Presiden Amerika yang nyentrik yang satu ini, yaitu Donald Trump, sedang menerapkan kebijakan untuk melarang imigran dari berbagai negara untuk bisa masuk ke Amerika. Karena kita tahu sendiri, Donald Trump itu dari partai konservatif yang sudah dikenal dengan tabiatnya dia yang nggak suka dengan imigran dan pengen mengusir imigran-imigran yang ada di negara Paman Sam ini. Dan inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh Trump. Padahal kalau dipikir-pikir ya. Tapi sebelumnya sorry nih ya buat kalian-kalian yang mungkin orangnya Amerika banget, Amerika Usyara banget gitu ya. Nggak boleh disenggol gitu Amerikanya gitu ya. Bukankah Amerika itu negara para imigran? Bukankah semua orang yang ada di Amerika sekarang, kecuali orang-orang dari suku Aztec yang mereka sebut sebagai Indian, itu adalah imigran semua? Kenapa kok tiba-tiba orang kulit putih Eropa yang satu ini merasa kalau itu adalah tanah nenek moyang mereka dan merasa orang-orang keturunan lain selain kulit putih itu adalah imigran? Padahal ya, yang menempati Amerika pada awalnya adalah orang pribumi Amerika yang mungkin lebih dikenal dengan suku Indian tadi. Walaupun sekarang penyebutannya adalah orang asli Amerika, bukan suku Indian lagi. Penyebutannya itu Native American gitu. The U.S. government passed the Indian Appropriations Act, creating reservation lands for Native Americans. But in placing them on reservations, the U.S. government often forced Native Americans to live on subpar land under harsh conditions. Dan orang Amerika sekarang itu ya, kebanyakan juga imigran. Donald Trump juga imigran, orang Eropa, orang Inggris terutama. Jadi, agak konyol ketika Donald Trump mengusir orang-orang yang dia anggap imigran, kalau dari sejarahnya aja dia sendiri adalah imigran. Tapi ya gitulah Amerika, geng. Gak pernah berkaca dengan kesalahan mereka sendiri. Kalau kalian nonton video gua yang ngebahas tentang Harvard, yang mana sampai universitas terkenal ini harus melawan Donald Trump. Di situ gue sempat mention kalau Donald Trump melarang atau tidak memperbolehkan Harvard menerima mahasiswa dari luar negeri, sehingga mahasiswa Harvard yang berasal dari luar negeri ini dianggap sebagai imigran, itu terancam gak bisa kuliah di sana, bahkan bisa diusir dari Amerika. Dan dengan kebijakan Donald Trump yang melarang imigran, tentunya menimbulkan protes dari kalangan imigran yang ada di Amerika, karena mereka kesana juga gak santai-santai aja. Mereka kesana tuh bekerja, bahkan juga ikut andil dalam membangun Amerika itu sendiri. Bahkan mereka di sana juga kuliah menuntut ilmu. Kalau mereka diusir dari Amerika, terus gimana pekerjaan dan kuliah mereka? Bukankah hal ini justru bakal membuat Amerika makin tambah amburadul gitu kan? Nah, penolakan ini kemudian berbuntut panjang, geng, sampai akhirnya terjadilah kerusuhan, terutama di beberapa wilayah yang ada di Los Angeles. Makanya sekarang banyak banget berseleweran video-video kerusuhan yang mengerikan banget di LA ini. Kabarnya juga, geng, saat ini ada 2 warga negara Indonesia yang sudah ditahan atau ditangkap oleh agen imigrasi Amerika atas dampak dari kebijakan anti-imigran yang diterapkan oleh Donald Trump. Nah, di video kali ini gue bakal membahas mengenai kondisi di Los Angeles yang diselimuti oleh kerusuhan serta bagaimana dampak dari kebijakan anti-imigran terhadap imigran-imigran yang ada di Amerika ini, termasuk imigran asal Indonesia. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelum kita bahas ke kerusuhannya, kita bahas dulu nih akar permasalahannya, yaitu kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Donald Trump yang membuat orang-orang jadi mengamuk. Jadi geng, untuk mengawali pembahasannya, gua bakal masuk ke dalam pembahasan kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Donald Trump. Karena ini sangat krusial gitu ya, dan berhubungan dengan kelangsungan hidup banyak orang di Amerika. Ditambah lagi, kebijakan inilah yang menjadi pemicu dari kerusuhannya. Setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika, dia itu udah mengumumkan berbagai kebijakan mengenai imigrasi yang menjadi peluang besar untuk upaya dalam menindak tegas imigran yang tidak memiliki dokumen di Amerika. Nah, alias imigran-imigran ilegal gitu.
Donald Trump di saat itu berjanji bakal melakukan pengusiran terhadap migran ilegal dengan deportasi massal. Jadi nggak main-main. June 2025, America's immigration system is experiencing one of its most dramatic shakeups in recent history. President Donald Trump's return to the White House has unleashed a wave of executive actions and proposed laws that are sending shockwaves through the global immigrant community. Statistik dari imigrasi dan penegakan bea cukai Amerika, yaitu ICE, itu menunjukkan ada lebih dari 1.000 orang sudah dideportasi atau dipulangkan di hari keempat ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden. Jadi benar-benar nggak ada ampun nih. Donald Trump untuk orang-orang yang nggak ada dokumen, ilegal masuk ke Amerika, itu nggak ada ampun, langsung dipulangkan. Padahal cara ini dulunya adalah cara orang-orang untuk bisa mendapatkan suaka. Jadi mereka bekerja sekian puluh tahun barulah bisa menjadi citizen Amerika. Nah, setelah mendapatkan green card lah, mendapatkan surat izin dan lain-lain lah, intinya kayak gitu. Di awal-awal banyak yang masuk secara ilegal, terutama orang-orang dari negara-negara Latin. Kepala perbatasan yang bernama Tom Homan yang berjanji untuk melanjutkan deportasi ini dan bakal terus ditingkatkan di masa mendatang. Nah, Donald Trump juga udah bergerak dengan cepat untuk memperluas area deportasi terhadap migran yang tidak memiliki dokumen, yang mana sebenarnya kebijakan ini pernah dia terapkan ketika dia menjadi presiden di awal-awal dulu. Tapi kebijakan ini justru dihentikan oleh Joe Biden saat Joe Biden menjabat. Jadi kalau Joe Biden tuh agak toleransi gitu orangnya. Terus geng, Donald Trump menangguhkan masuknya semua imigran yang gak punya dokumen resmi ke Amerika, serta agen patroli perbatasan sudah diinstruksikan untuk menolak orang yang datang ke Amerika tanpa memberikan mereka sidang suaka. Jadi sebelum perintah tersebut dibuat oleh Donald Trump, para migran ini bisa tiba di perbatasan Amerika dan memiliki hak hukum untuk mencari suaka. Tapi di bulan Juni 2024, Joe Biden itu juga mengeluarkan perintah yang sama dengan menangguhkan hak untuk mencari suaka bagi mereka yang tidak datang di titik masuk resmi atau tanpa membuat janji temu menggunakan CBP One, sebuah aplikasi milik pemerintah Amerika yang merupakan singkatan dari Customs and Border Protection. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti bea cukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat yang berfungsi untuk mengatur dan memperlancar masuknya migran yang melarikan diri dari penuntutan. Di bulan September 2024, pembatasan suaka semakin diperketat. Nah, Donald Trump juga menghentikan program penempatan kembali pengungsi di Amerika dan Donald Trump juga menghapus salah satu program Joe Biden yang sebelumnya mengizinkan sampai 30.000 orang per bulan dari negara-negara seperti Kuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela untuk bisa masuk ke Amerika dengan alasan kemanusiaan. Donald Trump itu juga memecat beberapa pejabat tinggi pengadilan imigrasi sejak dia menjabat. Yang mungkin ya ini berdampak terhadap proses masuknya imigran ke Amerika. Jadi benar-benar berbeda banget kebijakan Donald Trump dengan kebijakan Joe Biden. Kalau Joe Biden toleransinya besar, tapi Donald Trump nggak sama sekali. Dia benar-benar anti dengan imigran. Perubahan yang dengan cepat dirasakan oleh orang-orang setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden adalah ketika aplikasi CBP One itu dihapus. Padahal aplikasi ini sangat penting bagi para migran untuk bisa membuat jadwal janji temu dengan agen patroli perbatasan Amerika. Jadi benar-benar kayak sebenarnya Donald Trump ini gak cuma anti terhadap imigran ilegal. Jadi yang gak punya dokumen gitu dia anti gitu. Enggak. Tapi memang dia gak pengen ada imigran. Imigran yang masuk justru dipersulit oleh dia. Yaitu dengan cara menghapus aplikasi CBP One tadi. Dan jadi, yang mana sebenarnya migran sangat terbantu dengan adanya aplikasi itu. Nah, sekarang udah gak bisa. Dikatakan, ada sekitar 300.000 orang yang terlantar di Meksiko sejak aplikasi tersebut dihapus. Ada sekitar 270.000 migran yang diperkirakan berada di sisi perbatasan Meksiko dan menunggu di sana untuk mendapatkan janji temu melalui CBP One. Tapi, aplikasinya udah dihapus. Sia-sia dong mereka di sana. Penghapusan ini membuat para migran merasa kecewa karena mereka melakukan perjalanan jauh ke perbatasan dan sudah menunggu di sana selama berbulan-bulan, geng. Ya mereka cuma pengen mendapatkan janji temu. Mereka sampai nginep di sana, bikin tenda kadang. Ada juga yang ya pokoknya segala upaya lah diusahakan. Nah terus tiba-tiba dihapus aplikasinya, kan gila gitu. Nah terus ada kebijakan Donald Trump yang gak kalah kontroversialnya, yaitu memperluas kewenangan dari ICE untuk menangkap dan menahan para migran ilegal di Amerika.
yang membuat kebijakan ini dikecam karena sebenarnya ICE ini dilarang melakukan penggerebekan di area-area yang dianggap sensitif seperti sekolah, rumah sakit, gereja. Tapi Donald Trump gak peduli, justru dia memperbolehkan semuanya. Lalu ICE bisa mendelegasikan tugas penegakan hukum imigrasi kepada polisi negara dan juga lokal. Kalau dilihat secara objektif, tujuan dari Donald Trump ini kan ya migran ilegal yang gak punya dokumen resmi ya. Tapi yang jadi permasalahannya itu adalah proses penindakan terhadap mereka ini seperti kriminal dengan perlakuan yang benar-benar gak manusiawi. Mereka sering mendapatkan kekerasan, dipukul lah, ditendang. Benar-benar kayak hewan dibuatnya. Nah, apalagi dengan wewenang ICE yang bisa menangkap di berbagai tempat sekalipun di tempat tersebut adalah area yang sensitif kayak sekolah gitu. Itu kan gak boleh ya, gereja, tempat beribadah. Nah, itu tetap aja digerebek oleh otoritas keamanannya. Dan kebijakan inilah yang dikritik oleh para migran sampai-sampai menimbulkan aksi protes yang besar dan berujung pada aksi kekerasan. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan utama dari video ini setelah gua menjelaskan akar permasalahannya tadi. Jadi kita bakal membahas tentang kerusuhan yang terjadi di Los Angeles yang disebabkan karena kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Donald Trump. Jadi geng, semuanya berawal dari penggerebekan yang dilakukan oleh petugas ICE di wilayah Los Angeles. Petugas ICE itu mengkonfirmasi bahwa ada 4 surat penggeledahan dari pemerintah federal di 3 lokasi di pusat kota Los Angeles pada tanggal 6 Juni tahun 2025, yang mana kawasan Los Angeles ini mayoritasnya dihuni oleh orang-orang Latin. Ya, orang-orang Meksiko, Venezuela, nah banyak tuh di sana. Berdasarkan laporan dari Associated Press, petugas menangkap beberapa imigran di kawasan pusat fashion di Los Angeles, di tempat parkir Home Depot, terus di beberapa lokasi lainnya di hari itu juga. Jadi benar-benar disisir seperti mencari hewan liar gitu. Operasinya jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan operasi ICE sebelumnya, dan ini menandakan perubahan cara kerja ICE dari yang biasanya cuma menargetkan orang-orang tertentu menjadi lebih menyeluruh dan luas. Ketika kabar mengenai adanya surat perintah penggerebekan itu menyebar di kalangan masyarakat, protes pun pecah di saat itu. Aktivis lokal dan anggota keluarga dari para pekerja muncul di lokasi-lokasi penangkapan dan menghadapi para petugas ICE mengenai penangkapan tersebut. Ada seorang pemimpin serikat buruh yang bernama David Huerta. Dia ini President Service Employees International Union atau disingkat dengan SEIU. Nah, yang ada di California. Nah, dia ini langsung ditangkap di Ambience Apparel. Berdasarkan dokumen tuntutan untuk dia ini dikenai tuduhan karena berkonspirasi menghalangi petugas setelah cekcok dengan aparat penegak hukum. Menurut April Verret, selaku presiden SEIU, Huerta ini nggak bersalah sebenarnya karena dia menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan protes secara damai dan mengamati situasi di trotoar Los Angeles. Dikabarkan ada sebanyak 44 imigran ilegal dan ada 77 orang yang ditangkap di Los Angeles. Dan bahkan di saat itu, wali kota Los Angeles yang bernama Karen Bass itu nggak setuju dengan adanya penggerebekan ini. Dia merasa sangat marah dan dia bilang apa yang dilakukan oleh ICE ini atas perintah pemerintah federal sama aja dengan menyebarkan teror di tengah masyarakat dan mengganggu prinsip-prinsip keselamatan di Los Angeles. Nah, ini sesama pemerintahnya aja tuh saling bertolak belakang sebenarnya. Ya, wali kota Los Angeles itu nggak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Trump ini. Dan oleh karena itu, Karen selaku wali kota itu nggak bakal membiarkan hal ini terjadi di kotanya dia. Gak lama dari penggerebekan itu, para pengunjuk rasa pun berkumpul di luar gedung-gedung federal di pusat kota Los Angeles yang menjadi tempat bagi pengadilan imigrasi dan fasilitas penahanan karena diduga semua orang yang ditangkap oleh ICE tadi di hari itu dibawa ke sana. Nah, masa mengecam penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh ICE sebagai penyerangan dan teror. Jadi dianggap ini ya teror buat masyarakat walaupun yang melakukannya pemerintah gitu. Bahkan sampai-sampai mereka mencoret-coret dengan membuat grafiti ya di gedung-gedung penting dan ada berbagai benda yang dilemparkan ke arah polisi. Kejadiannya serem banget. Karena serangan yang ditujukan kepada aparat inilah ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa aksi protes ini dilakukan tanpa adanya izin sehingga aksinya ini ilegal. Jadi ibaratnya demo itu nggak diizinkan sebenarnya. Tapi ya memang ini adalah spontanitas dari masyarakat yang udah mulai emosi. Di saat itu geng, para petugas menggunakan perlengkapan anti huru hara, melemparkan granat kejut,
ya, dan sampai semprotan merica untuk ngebubarin massa. Departemen Kepolisian Los Angeles itu sampai dikerahkan untuk membubarkan massa dan mengatakan kalau ada lebih dari 1.000 perusuh yang mengepung dan menyerang gedung federal, sementara jumlah petugas yang dikerahkan jauh lebih sedikit. Jadi makanya chaos banget, agak ngos-ngosan petugasnya menangani abang-abang pendemo, abang-abang bule pendemo di jalan itu ya, karena mereka benar-benar brutal banget. Terus geng, berlanjut di pagi hari tanggal 7 Juni tahun 2025, ada sebuah toko perangkat keras atau toko hardware yang ada di distrik Paramount yang mayoritas penduduknya adalah orang Latin lagi. Ini menjadi pusat atas protes imigrasi. Protes tersebut disebabkan oleh rumor kalau para pekerja harian di sana sudah ditangkap oleh aparat. Kasian ya, gak bisa kerja mereka. Dan banyak warga di komunitas tersebut mengatakan kalau mereka melihat kendaraan aparat imigrasi di area itu. Lalu ada juga kabar yang bilang kalau terjadi penggerebekan dan penangkapan para pekerja harian di Home Depot. Dan belakangan ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika menyebutkan bahwa kabar tersebut gak benar. Nah, tapi gimana ya? Dari pemberitaannya sih kayaknya benar, tapi malah disangkal gitu. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika menyangkal tentang tuduhan itu. Tapi pernyataan tersebut nggak menghentikan aksi protes yang sudah terlanjur berkembang. Orang-orang udah pada marah, geng. Beberapa orang di saat itu langsung ditangkap, dan salah satu yang ditangkap ini diduga melemparkan bom molotov ke arah petugas. Jadi saking beraninya. Sementara ada satu mobil yang dibakar oleh massa dan satu toko dijarah. Di Compton juga dikabarkan terjadi aksi protes. Nah, kalian harus tahu ya, Compton ini salah satu daerah yang mengerikan sebenarnya di Amerika. Kalau kalian tanya rapper-rapper gangster asal dari mana, ya banyak yang dari Compton ini. Dan dikatakan juga kalau di Compton ini terjadi vandalisme dan pembakaran mobil. Jadi emang brutal banget orang-orangnya. Dan pihak berwenang menggunakan semprotan merica, peluru karet, dan bom asap untuk membubarkan massa di Compton. Nah, menanggapi protes tersebut, Departemen Kepolisian LA atau LAPD itu mengatakan sudah melakukan 29 penangkapan. Hampir semuanya dikarenakan tuduhan bahwa massa tidak membubarkan diri dan itu termasuk ke dalam pidana ringan. Terus geng, Karen Bass selaku wali kota Los Angeles itu bilang di hari itu juga nggak ada penggerebekan yang dilakukan oleh ICE baik di Paramount maupun di tempat-tempat lain di Los Angeles. Karen mengatakan gedung di Paramount itu yang dekat dengan tempat berkumpulnya para pengunjuk rasa digunakan sebagai tempat penampungan untuk sumber daya federal. Jadi bukan sebagai tempat penahanan orang yang dilakukan oleh ICE. Namun sekitar jam 6 sore, Donald Trump menandatangani nota kepresidenan yang mengesahkan pengerahan sebanyak 2.000 anggota Garda Nasional ke Los Angeles. Jadi dengan protesnya orang-orang di saat itu tidak menyurutkan semangat Donald Trump untuk tetap pada pendiriannya. Malah dia menurunkan 2.000 anggota Garda Nasional ke Los Angeles untuk menghadapi para pendemo. Gila banget ya Donald Trump. Terus geng, Donald Trump bilang penandatanganan ini perlu untuk dilakukan agar bisa menangani pelanggaran hukum di Los Angeles. Pengerahan Garda Nasional ini bukan untuk membantu pengunjuk rasa, tapi justru untuk menangkap mereka. Dan oleh karena itu, Karen Bass dan Gubernur California yang bernama Gavin Newsom itu menolak keputusan Donald Trump dengan mengatakan bahwa hal tersebut justru bakal menciptakan lebih banyak ketegangan meskipun sudah adanya arahan untuk menurunkan Garda Nasional. Nah, para pengunjuk rasa itu masih berkumpul di kompleks federal di pusat kota dengan sangat rusuh. Mereka melemparkan berbagai barang mulai dari kembang api, botol kaca, batu, dan benda-benda lain ke arah polisi. Mereka nggak takut sama sekali. Polisi di saat itu merespon sikap dari masyarakat ini dengan menembakkan proyektil yang tidak berbahaya dan juga granat kejut untuk membubarkan para pengunjuk rasa ini. Tapi ya tetap para pengunjuk rasanya udah kebal dengan hal itu. Mereka udah punya cara sendiri lah untuk menghadapi semua serangan balik dari polisi. Dan di saat itu, tanggal 8 Juni, ya, pasukan Garda Nasional mulai mendatangi Los Angeles dari jam 4 pagi dan langsung berjaga di luar pusat penahanan metropolitan di pusat kota yang menjadi tempat dari para imigran ilegal ini ditahan. Pasukan itu juga menjaga daerah pertokoan yang berada di seberang jalan toko perangkat keras di Paramount serta gedung-gedung lain yang ada di LA. Nah, mereka memarkirkan mobil Humvee yang dipergunakan untuk militer di area tersebut dan berhadapan langsung dengan para pengunjuk rasa. Sekitar jam 11 siang, sedikitnya ada 300 anggota Garda Nasional California yang dikerahkan ke 3 lokasi yang ada di LA. Sementara 500 personel marinir berstatus siap dikerahkan di pangkalan sekitar 230 km dari timur LA.
LAPD juga dalam kondisi yang siaga penuh. Artinya, semua petugas diminta untuk tetap bertugas karena kota mereka bersiap untuk menghadapi demo besar lagi di malam harinya. Dan mereka ya harus siap tempur di saat itu. Sekitar jam 4 sore, kerumunan pengunjuk rasa membanjiri jalan tol 101 di pusat kota LA, gak jauh dari balai kota, dan membuat lalu lintas menjadi sangat-sangat macet. Nah, pengunjuk rasa di sana berteriak dan memegang tulisan untuk melawan Donald Trump dan segala kebijakannya yang merugikan, terutama terhadap para imigran ini. Dan 2 petugas LAPD dikatakan itu sampai luka-luka karena ada pengendara sepeda motor yang berusaha untuk menerobos garis polisi yang sudah terpasang. Dan kerusuhan masih terus terjadi, geng. Demonstran menembakkan kembang api ke arah petugas. Gokil nggak tuh? Bahkan ada yang meledak di dekat mobil polisi. Nah, aparat di saat itu membalasnya dengan menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Karena kerusuhan yang sudah nggak bisa dibendung lagi, Newsom selaku gubernur secara resmi meminta kepada Donald Trump untuk membatalkan pengerahan pasukan Garda Nasional di Los Angeles. Karena yang dihadapi itu masyarakat gitu. Terus geng, di saat sudah memasuki tanggal 9 Juni, pada jam 12:11 dini hari waktu setempat, LAPD menyatakan protes yang terjadi di seluruh pusat kota Los Angeles sebagai tindakan perkumpulan yang melanggar hukum dan memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut atau beresiko bakal ditangkap oleh otoritas keamanan. Pejabat militer Amerika mengkonfirmasi bahwa ada 700 anggota batalion kedua Marinir ke-7 di 29 Palms, California, yang mana ini sedang dikerahkan ke Los Angeles. Dan menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung California yaitu Rob Bonta itu mengatakan kalau dia dan Newsom selaku gubernur menggugat pemerintahan Donald Trump dengan tuduhan kalau presiden serta Pete Hegseth selaku menteri pertahanan tidak menghargai kedaulatan California dengan melawan hukum melalui undang-undang yang mencegah invasi oleh negara asing atau mencegah pemberontakan atau sebagian tanggapan terhadap penegakan hukum lokal dan negara bagian yang membuat hukum Amerika Serikat jadi nggak bisa dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya pemerintah Los Angeles juga menentang Donald Trump, geng. Jadi mereka tidak tunduk kepada presiden mereka sendiri. Terus, geng, setelah Donald Trump balik lagi ke Amerika dari perjalanannya dia ke Camp David, Donald Trump mengatakan bahwa akan menjadi sesuatu hal yang sangat baik atau luar biasa kalau Tom Homan sebagai pejabat kepala imigrasi dan penegakan bea cukai memenangkan Newsom selaku gubernur. Nah, ini dianggap sebagai bentuk ancaman Trump kepada Newsom. Kalau dia nggak mau menuruti Donald Trump, maka dia juga bakal ditangkap. Nah, sama seperti imigran lain, dari informasi yang gue ambil dari media ABC News, mendengar perkataan Trump tersebut, Newsom memberikan statement di sosial medianya dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah tindakan seorang diktator, bukannya seorang presiden. Waduh, dulu sering ngabisin nyawa orang ya karena nuduh orang-orang tersebut adalah pemimpin yang diktator. Nah, sekarang malah kena karmanya. Malah Donald Trump sendiri yang dituduh sebagai diktator. Nah, kalau ada yang nggak sepakat sama dia ya, langsung disikat tuh, ditangkap. Bahkan nggak menutup kemungkinan kalau aksi kekerasan seperti ini terus terjadi. Ini semua karena ya Donald Trump tidak mau kompromi lah sama orang. Dia mau dengan pemikiran dia dan pendirian dia aja. And we're not going to let him get away with it. But if you're not planning to invoke the Insurrection Act, you still plan to send troops? Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. What is the bar for sending Marines to The bar is what I think it is. I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. It's about law and order. sending active Marines on the table, sir? Secretary We're going to Hegseth. see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. Udah 4 malam demonstrasi masih terus terjadi. Ada laporan yang mengatakan demonstran berada di dekat Temple Street dan juga Los Angeles Street di pusat kota ya. Itu mereka semua melemparkan berbagai benda ke arah petugas. Sebagai tanggapan untuk bisa mengendalikan situasi, komando lapangan LAPD memberikan izin untuk menggunakan senjata non mematikan untuk bisa mengendalikan situasi. Ya contohnya pakai peluru karet gitu, geng. Terus geng, kabarnya dari ratusan orang yang ditangkap oleh ICE, 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Yang satunya adalah perempuan berinisial ESS, usianya 53 tahun, dan seorang pria yang berinisial CT, usianya 48 tahun. ESS ini ditangkap karena statusnya sebagai imigran ilegal, sementara Siti ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkoboy dan illegal entry. Saat ini,
KJRI Los Angeles ya sedang melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan bagi mereka berdua. Yuda Nugraha selaku Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri itu bilang pemerintah Indonesia juga terus memberikan perhatian terhadap situasi di Los Angeles saat ini. Pemerintah Indonesia itu meminta warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika untuk menghindari berbagai tempat yang ada keramaiannya untuk berjaga-jaga aja gitu, jangan sampai dia jadi korban. Nah, sementara untuk warga negara Indonesia yang memiliki rencana perjalanan ke Amerika ya diminta untuk memastikan menggunakan visa yang valid dan sesuai peruntukannya serta mengantisipasi pemeriksaan imigrasi yang lebih ketat saat tiba di bandara Amerika. Dan untuk saat ini belum ada perkembangan dari kedua warga negara Indonesia yang dikatakan ya ditangkap di saat itu, dan situasi di Los Angeles masih mencekam banget, geng. Jadi kita tunggu aja perkembangan kasusnya selanjutnya kayak apa. Oke, itu dia, geng. Pembahasan kali ini sesuai dengan request kalian mengenai kerusuhan yang terjadi di Los Angeles. Gue udah jelasin dari mulai akar permasalahannya sampai dengan kasusnya. Nah, kira-kira nih, geng, apa komentar yang bisa kalian tinggalkan? Coba deh tulis di kolom komentar.